Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Joni Lisa Effendi. Kali ini kita akan nge-share materi dasar basic dalam menulis. Apa itu? Cara membuat tujuan menulis yang spesifik. Saya bilang ini adalah basic ya. Jadi materi ini umum, semua kelas cerpen, novel, artikel, buku ada materi ini. Dan ini materi dasar oleh Joni Lisa Effendi. Kelasmenulis.com itu adalah informasi tentang menulis dan kelas menulis baik offline maupun online. Silahkan mampir ya kalau ada waktu. Nah, seiring kita membuat tujuan yang terlalu umum, enak dibaca tapi sulit dicerna pikiran, tidak spesifik targetnya, dan kebanyakan tidak punya batas waktu yang jelas. Akibatnya pikiran bawah sadar kita tidak bisa menyerap informasi itu sebagai sesuatu yang penting. Hasilnya tujuan tersebut mengawang begitu saja, tak berbekas sama sekali, alias tidak pernah dikerjakan atau terlupakan, terlewatkan. Dan ini sering menjadi kendala. Teman-teman kan tidak sekali dua kali atau belum pernah menulis tujuan atau goal atau target, kayaknya nggak mungkin ya. Hampir semua kita di umur belasan sampai puluhan tahun ini pasti pernah menulis target. Paling nggak target yang paling sederhana. Tapi kebanyakan target-target tersebut tidak terrealisasi. Kenapa bisa begitu? Dan ini jadi poin catatan ya. Di sini saya akan membantu teman-teman untuk memperjelas gimana sih caranya bikin tujuan yang spesifik, yang benar sehingga bisa direalisasikan. Dan ini sangat menentukan ya teman-teman ya. Dan ini ya semacam FAMU atau stereotip yang menganggap bahwa buat apa sih bikin tujuan, bikin goal, bikin target, ujung-ujungnya nggak dikerjain, ujung-ujungnya ya tinggal catatan doang. Nah ini yang perlu diluruskan. Sebelumnya kita sudah bicara tentang mindset, dan ini mindset yang perlu diluruskan juga. Apa itu? Tentang bikin goal. Bikin goal itu sesuatu yang betul kita realisasikan ya, harus tercapai, jangan hanya sekedar catatan di atas kertas. Nah ini yang di garis di merah ini nih ya tulisannya, yang di bold ini. Buat tujuan itu harusnya benar, bukan asal tulis aja. Ini pesan dari guru saya, mentor saya. Yang benar itu gimana? Yang itu yang spesifik, detail, jelas, dan kita akan ulas di sini ya. Nah, pertanyaannya gimana sih cara membuat tujuan yang spesifik itu? Nah, ya kan kita sudah bikin banyak tujuan ini, tujuan itu, tapi kok sebagian besarnya nggak terrealisasi. Hanya sebagian kecil saja yang betul-betul kita kerjakan. Apa yang salah? What's wrong? Nah, ini prosesnya harus jelas ya. Sepertinya perkara ini sepele, tapi efeknya luar biasa loh. Nggak remeh efeknya, dan ini betul-betul kita harus perhatikan. Dan hal-hal yang simple seperti ini, hal-hal yang dasar seperti ini harusnya kita udah cermati. Sebelum kita putuskan untuk menulis sesuatu, misalkan cerpen, artikel, sampai yang lebih besar seperti buku, antologi, novel, dan sebagainya, itu kita pikirkan dulu, apa sih tujuan aku nulis ini? Apa sih yang ingin ku dapatkan dari sini? Apa sih sebenarnya yang ku harapkan, yang ku inginkan, dan seterusnya. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, dan yakinlah bahwa itu betul-betul kita inginkan, betul-betul ingin kita realisasikan, dan ini butuh effort ya, butuh usaha dikit lah. Di tahap awal kita harus betul-betul bisa menuliskan tujuan, target, goal itu yang spesifik. Oke, ini saya bantu ya. Tujuan yang benar dan spesifik itu setidaknya punya 4 hal ini ya, 4 hal ini. Apa saja itu? Yang pertama, apa targetnya? Harus jelas ya. Apa targetnya? Misalnya ikut lomba, sebutkan lomba dan temanya. Kalau kirim ke koran, tulis nama korannya atau media online-nya. Kalau mau bikin buku, tulis tema atau judulnya. Kalau mau kirim ke penerbit, jelaskan ke penerbit mana. Nah, kedua itu ada batas waktu yang jelas. Tulis tanggalnya, nggak usah takut, usah bimbang. Tuliskan saja tanggalnya. Nah ini misalkan, ini ya contohnya menulis novel, tema cerita cinta romantis, kirim ke penerbit Gramedia, target kirim tanggal 10 Juni 2025. Ini udah jelas kan, 10 Juni 2025. Jadi ada batas waktunya. Ini realistis, maksudnya itu yang bisa kita upayakan, yang di dalam kendali kita, di dalam kontrol kita, bukan yang di luar kendali kita. Apa sih yang nggak di luar kendali kita? Hasil, respon orang, tanggapan orang, ini berhasil atau enggak itu di luar kendali kita. Yang bisa kendali kita adalah menulis yang baik,
mengerjakan semaksimal mungkin, kita belajar cara-caranya, terus kita terapkan dalam ketika kita menulis itu, jika ada peningkatan kualitas karya kita, dan itu yang bisa kita upayakan. Terus membaca dan seterusnya, berdiskusi dan seterusnya, itu untuk memperkaya kemampuan menulis kita. Ya, realistis, bisa dikerjakan, betul-betul dalam kendali kita. Terus yang keempat, bisa dievaluasi baik berhasil maupun gagal. Harus ada evaluasinya dong. Misalkan targetnya minggu ini tanggal 15 Juli selesai satu cerpen judul Petualangan si Bolang. Tahunnya gagal. Apa alasannya? Karena sibuk, karena terlupa, karena terlewat, karena tidak ada waktu dan sebagainya. Kita evaluasi. Kalau berhasil, alhamdulillah berhasil. Langsung kirim ke koran ini misalkan, ke media ini, atau diikutkan lomba ini. Nah, itu dibilang, dia ada catatan kecil saja di coretan note kita itu, atau di kertas kita itu, atau di file kita itu, dibikin keterangannya ya. Jadi itu simple banget ya. Ini saya review lagi. Apa targetnya, harus jelas apa targetnya, ada batas waktunya, yang jelas tulis tanggalnya, realistis, yang bisa diupayakan semaksimal oleh kita di dalam kendali kita. Terus yang keempat, bisa ada evaluasinya. Oke, jelas ya, cuman itu saja sih. Mengeksekusi tujuan. Nah, ini paling penting ya. Setelah menulis ya kita eksekusi dong. Masa cuman hanya sebatas coretan saja, kan nggak juga. Jadi kita harus maksimalkan semaksimal-maksimalnya. Misal, cara paling gampang supaya hasil maksimal gimana? Ya bikin sedikit aja dulu tujuannya. Misalnya minggu ini hanya cuma ada satu tujuan menulis, yaitu menulis cerpen. Kirim ke koran A. Seminggu nulis satu cerpen, kira-kira sanggup nggak ya? Sanggup dong. Nah, setelah terbiasa, sebulan 2 bulan nanti dinaikkan jadi 2 cerpen per minggunya, atau ditambah nulis artikel, nulis cerpen 1, tambah nulis artikel 1, atau nulis puisi 1, kan jadi 2 per minggu. Nah, itu kan realistis. Bisa lah kita ini kan maksimalkan, dan itu bisa tercapai insya Allah. Ketimbang kita bikin target minggu ini 10 tulisan, tapi zong semua, kan capek-capek nulis saja. Mendingan kita tulis 1 atau 2 target, tapi itu betul-betul kita kerjakan ya. Nah, berikut cara eksekusinya. Bikin tujuan yang spesifik, oke. Tulis di buku catatan, oke. Dicatat ya teman-teman, dicatat. Jangan diingat-ingat, dicatat. Tujuan-tujuan itu, target-target itu harus dicatat. Nah, ini kalau bisa sih tambah ornamen di gambar kah, atau ditempelin foto-foto clipping dari koran, dari majalah, atau dari brosur belanjaan di Indomaret juga bisa. Oke, gitu ya. Tulis yang detail ya. Detail itu maksudnya jelas informasinya. Buat timeline atau schedule kerjanya, ya harus dong. Masa nggak, misalkan kita mau bikin novel, harus ada time schedule-nya. Harus ada jadwalnya. Minggu ini, bulan pertama apa yang kerjakan, minggu kedua apa, minggu ketiga apa, sampai misalkan targetnya 3 bulan. Ya selama 12 minggu itu apa yang kita kerjakan, harus detail ya buat timeline-nya. Oke. Nah, kelima yang terpenting juga, lakukan evaluasi. Saran saya, target ini awal-awalnya jangka pendek aja dulu, maksimal 6 bulan ke depan. Ya, maksimal. Kalau 1 tahun gimana, Bang Jo? Oh, boleh aja 1 tahun. Tapi kalau untuk belajar ya maksimal 1 bulan ke depan. Paling nggak per minggu ada 1 atau 2 target menulis. Itu saja. Misalkan minggu ini, misalkan bulan ini bulan Juli, 1, minggu kedua, dan seterusnya. Dan itu harus ada. Paling nggak 1 minggu itu 1 tulisan yang kita hasilkan. Itu paling minimal. Atau kalau bikin novel, paling nggak 1 minggu itu ada 10 halaman yang kita tulis minimal. Kalau lebih banyak lagi, misalkan sampai 20-30 halaman, kan makin bagus lagi. Tapi harus ada progres ya. Biarlah sedikit, tapi rutin, ya kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, itu dikerjakan ya. Target jangka pendek dulu, kalau nanti sudah tercapai ya bisa dikembangkan lagi untuk jangka panjang, misalkan 1 tahun. Kalau untuk impian-impian itu biasanya berapa tahun ya. Tapi kalau untuk goal, tujuan maksimal 1 tahun ya, saya sarankan 1 tahun. Jadi ada evaluasi per tahun. Kalau untuk belajar, tahap belajar per minggu dulu, bikin 1, paling nggak 1 target. Kan nulis puisi kah, nulis cerpen kah, nulis artikel kah, atau nulis 10 halaman kah, dan seterusnya.
Nah ini ya yang sering rancu juga, apa sih beda impian, tujuan dengan visi misi? Impian itu ya dream, tujuan tuh goals, target, fokus kita itu tujuan ya. Dan impian itu sesuatu yang spektakuler, bombastis, yang seakan-akan itu nggak mungkin. Dan hasilnya itu memang di luar ekspektasi kita, atau di luar kendali kita. Misalkan kita mau punya rumah 10 miliar, bisa nggak kita usahakan? Ya rezeki kan Tuhan yang ngatur. Kita nggak bisa memastikan saya dapat 10 miliar dalam 5 tahun lagi. Tapi itu sesuatu yang besar. Dan kita berupaya mengarahkan potensi kita, segala daya pikir kita, waktu, tenaga, kontribusi kita, apalah, mengarah ke sana. Oke ya, kalau itu rada-rada mustahil nggak masalah, itu impian, dream. Harus besar, harus sesuatu. Kalau kita bilang, oh aku mau ke sini loh, aku mau ke puncak Mount Everest. Gila loh, jangan ngimpi. Nah, kalau ada temen lo bilang jangan ngimpi, nah berarti itu betul-betul impian ya. Rumus sederhananya gitu. Jadi kalau tujuan itu pencapaian yang konkret ya, dia besar, dia sesuatu yang bisa kita upayakan di dalam kendali kita semaksimal-simalnya. Walaupun itu besar, walaupun itu intensnya gede, tapi masih bisa kita upayakan dengan kerja keras kita. Itu nggak berkaitan dengan hasil ya. Saya coba luruskan ya. Di tujuan ini proyeksi kita bukan targetnya pada hasil ya. Nanti stres teman-teman. Saya mau buku bestseller, stres nanti teman-teman. Saya mau nulis novel yang langsung bestseller, pasti pasti ODGJ nanti ujung-ujungnya. Nggak bisa. Kalau hasil itu di luar kendali kita. Saya mau bikin novel A, judulnya A, targetnya selesai bulan B, kirim ke penerbit C. Selesai, itu proses. Proses ya, nulis, mengirim ke penerbit ini. Itu proses. Jadi ini kan apa yang bisa kita lakukan, kerjakan, apa yang bisa kita tulis, ya kita tulis. Jadi itu, kalau spesifik itu tuh jelas, prosesnya jelas, supaya kita itu nggak ngawang-ngawang, nggak ngadi-ngadi, dan juga terukur ya teman-teman ya. Nah ini, tujuan itu nggak wacana, nggak konsep. Yang lebih, kalau konsep, tatanan konsep, idealis itu ya visi misi. Apa sih visi misi itu? Visi itu pandangan ideal, seperti apa yang ingin kita wujudkan untuk diri kita, pribadi, keluarga kita, atau orang terdekat kita, lingkungan sekitar kita, masyarakat kita, bangsa dan negara ini. Itu visi. Kita mau berkontribusi apa untuk diri kita, keluarga kita, orang terdekat kita, masyarakat kita, bangsa dan negara ini. Itu visi. Misi itu ya tahapan pencapaian demi pencapaian yang bisa kita usahakan untuk mengarah ke visi kita. Nah, disebutnya visi dan misi. Ini tatanan konseptual, tatanan yang idealis, sesuatu yang betul-betul ingin kita kuasai. Dan itu berkaitan juga dengan kapasitas diri kita ya, skill, terus kemampuan, kapasibilitas, terus apalagi integritas kita, kejujuran kita, dan semua hal yang berkaitan itu ya arahnya ke visi dan misi ya. Belajar, ikut kelas online, kelas privat, workshop, pelatihan, baca buku, itu bagian dari misi kita untuk mencapai level ideal dari visi yang ingin kita tuju itu. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Nah, sepintas sih visi itu mirip impian ya, tapi beda banget loh. Jika impian itu lebih ke sesuatu yang nyata, sesuatu yang kita harapkan dalam bentuk benda. Tapi kalau misi itu sesuatu yang bentuk yang ideal, kondisi yang ideal. Misalkan kita bahagia itu bisa dikonkretkan nggak? Nggak. Saya ingin jadi manusia paling bahagia di dunia ini. Bisa dikonkretkan nggak? Nggak. Itu tatanan konseptual, tatanan idealis. Kita mau bahagia itu seperti apa? Saya mau menjadi orang yang sukses, saya mau menjadi penulis yang bestseller, itu nggak ada ukurannya. Gitu ya. Tapi kalau saya ingin punya penghasilan 1 miliar, itu ada ukurannya, itu bisa jadi dream. Oke, jadi ini ya. Jadi kita luruskan di sini. Ini ada contohnya. Ini visi dan misi. Misalkan nih impian ya. Kita bedakan siapa tujuan, visi, misi, dan impian. Kita impian dulu. Apa sih impian? Misalkan saya ingin meraih hadiah Nobel sastra, saya ingin mengelilingi Eropa, tahun 2026 saya ingin punya penghasilan 100 juta per bulan. Tahun 2020, maaf ya,
2025. Itu kedua orang tua naik haji, punya rumah 1 miliar tahun 2029. Bisa, ini impian, sesuatu yang dalam ukuran kita saat ini sesuatu yang mustahil kayaknya. Tapi kita mengarah ke sana dengan potensi diri kita dan kehendak Tuhan. Kalau dream ini ada catatannya, tanda kutipnya ya, atas kehendak Tuhan. Oke. Visi, saya ingin jadi pribadi yang soleh, penulis yang berhasil, baik hati, sukses, kaya raya, punya istri cantik, punya harta melimpah, warisan 7 keturunan, dan itu visi kita. Menjadi penulis bestseller dengan kaya menginspirasi jutaan orang, oke. Visi besar saya adalah bisa melahirkan 1 juta penulis yang bersumbangsi pada peradaban masa ini sampai 2030. Saya berkeinginan membangun peradaban literasi dimulai dari keluarga, masyarakat, dan dunia. Oke, yang kelima, visi terbesar hidup saya adalah menjadi orang yang paling banyak manfaatnya bagi kehidupan orang lain. Oke, itu visi. Misinya apa? Saya mengikuti kelas novel ini untuk meningkatkan skill menulis saya. Mampu menulis novel dengan baik, memikat, mampu tembus penerbit mayor dan bestseller. Ingin menulis minimal 3 novel dalam setahun, dan seterusnya ya. Yang berkaitan dengan skill, berkaitan dengan sesuatu yang bisa kita upayakan, ya kita arahkan ke sana. Misalkan ingin jadi orang yang soleh, ya berarti misinya ya saya belajar agama yang benar, terus taat, tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh Tuhan. Saya berupaya menjadi orang yang baik, banyak berbagi, sedekah, dan sebagainya. Itu misinya untuk jadi orang soleh. Itu ya. Oke, atau yang ini, minimal bisa 10 kali menang lomba menulis selama tahun 2025. Oke, it's okay. Nah, tujuan ini udah konkret ya. Ikut lomba menulis novel. Nah, ini. Kirim novel judul Janji Syarifah, kirim ke penerbit Gramedia. Ini contohnya 20 Agustus 2025. Ini jelas ya. Apa targetnya? Ya, kirim novel judulnya Janji Syarifah. Kemana? Ke penerbit Gramedia. Tanggal berapa? 20 Agustus. Ini detail dan spesifik ya. Menulis novel tema petualangan 2 dunia, kirim ke penerbit Mizan, selesai tanggal 23 November 2025. Punya penghasilan tambahan 2 juta. Jelaskan penghasilan tambahan apa targetnya? Penghasilan tambahan 2 juta per bulan dari honor tulisan. Bisa nggak diupayakan? Ya bisa. Ini kalau masih bisa lah kita usahakan dengan kemampuan maksimal kita. Menulis buku antologi tulisan tema bebas, dikirim ke penerbit Indi, selesai tanggal 30 Agustus 2025. Oke, jelas ya. Nah, ini contoh format menulis tujuan atau goal. Mudah saja, tujuan terus titik-titik itu apa targetnya, terus jelas dan detail, selesainya tanggal berapa. Selesai itu ya kasih batas waktu dong, deadline-nya. Kita harus komitmen selesai tanggal itu maksudnya selesai, dan upayakan betul-betul selesai ya. Baiklah, terima kasih ya pada teman-teman yang sudah mampir, sudah menyimak video ini, walaupun durasinya agak panjang dikit, tapi enggak apa-apa. Dan saya sangat berharap ya ada support, dukungan dari teman-teman, ya bisa dalam bentuk subscribe, like, comment, dan share, supaya channel ini bisa makin berkembang, supaya channel Cerita Ayah Joni ini bisa memberikan wacana-wacana segar, sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita di sini sama-sama belajar ya. Oke, terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.